investasi apa? Ini Kak, di peer-to-peer lending kata. Hai, apa kabar? Semoga baik dan sehat ya. Kali ini agak santai karena saya lagi libur kerja. Di luar juga lagi hujan. Semoga saja suara saya tetap kedengaran ya. Sudah pakai microphone sih ya, tapi semoga saja teman-teman masih bisa dengar suara saya. But anyway ya, mumpung lagi libur panjang nih, ini waktu yang tepat untuk kita belajar tentang investasi. Tapi aku kok kepo ya sama kalian yang nonton. Kira-kira kalau libur panjang kayak gini, kalian ngapain aja sih? Ayo berbagi cerita di kolom komentar ya. Mace-mace kakak ade, di videoku sebelumnya aku sudah cerita nih tentang begitu pentingnya kita berinvestasi sejak muda untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Semakin cepat, semakin good. Tapi sebelum ke situ, kita perlu memperhatikan beberapa hal nih sebelum memulai investasi guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari. Apa saja itu? Nah, ini yang saya persiapkan sebelum saya memulai berinvestasi. Silakan disimak cerita dari teman-teman saya berikut ini ya. Juli, Jul. Yo, Kak, masuk sudah. Mari. Dari mana Kak? Jul, kok lagi bikin? Ini semua makan nih. Ih, lagi makan Kak? Iya. Makan apa? Macam enak Kak? Ya sudah, ambil sudah di belakang. Kita makan sama-sama. Yue. Tuh, Ih, kok kenapa lagi? Baru mau makan langsung ih. kenapa? Perut sakit Kak. Nyeri. Bah, kok kenapa Jul? Kok sakit Kak? Aduh, jangan suma lagi nih. Hah? Ma? Bukannya kau tuh orangnya teratur makan ya? Iyo, memang saya teratur makan, tapi akhir-akhir ini toh satu jarang makan. Ini aja baru bisa makan nih. Ya ampun, Jul. Mama ya Kak. Nasi putih, campur mie goreng, dan sambar. Terus, kok makan cuma 1 kali sehari? Ada pantas koma. Kok ini sebenarnya kenapa Kak? Kok lagi berhemat? Aduh, itu lagi nih. Saya berhemat memang Kak. Satu ada baca toh. Kalau investasi sejak masa muda tuh bagus. Jadi satu buat penghasilanku tuh hampir berapa persen tuh ke ini investasi. Semua? Ya hampir, bahkan cuma berapa persen sisanya. Ya ampun Jul, investasi itu memang penting deh. Apalagi kalau kita mulai dari muda, itu bagus. Cuma ya, cara begini juga tuh caranya. Aduh, itu lagi. Jadi kalau mau investasi itu, jangan semua tumpu uang dimasukkan untuk pakai ke investasi. Sebagian itu disisihkan untuk biaya makan. Minimal 2 kali sehari lah, supaya tidak mah. Terus disisihkan untuk biaya jaga-jaga, seperti itu. Nah, seperti ini, kalau kau mau kambuh, kok ada uang untuk beli obat dan lain sebagainya sebagai antisipasi, begitu deh. Ya sudah Kak, aduh. Terus, kok obat mah ada kata? Tidak ada. Kan saya tidak pernah sakitnya. Aduh, bagaimana nih? Ya sudah, nak, saya bantu belikan nih. Ya, Tapi, ya sudah. tipe uang mana? Kakak duluan kan Kak. Ya Tuhan, Nanti gajian baru segar. bagaimana nih? Aduh, itu sudah terlalu menyiksa diri. Ya sudah, aku tunggu sini. Sampai ke sebelah dulu, ke kios sebelah, saya belum pernah. Tunggu dulu. Oke. A few moments later. Jul, ini obatnya, saya sudah makan. Kau minum dulu, terus kau lanjut makan. Tapi saya mau kasih ingat kau lagi, kalau investasi itu baik, tapi jangan semua uang kau kasih masuk untuk beli produk investasi ya. Ingat, oke? Ya sudah Kak. Sudah. Makasih Nek. Yo, kau minum sudah. Kasihan juga ya si Juli itu.
niatnya baik sih untuk investasi dari muda dan ingin mendapatkan hasil lebih banyak ya, makanya dia tabung semua yang dia punya. Cuman dia lupa untuk mempersiapkan dana darurat. Apa ya sebenarnya dana darurat itu, atau yang biasa kita sebut emergency fund? Dan kenapa sih itu penting sekali dipersiapkan terlebih dahulu? Dana darurat adalah dana yang harus kita punya, yang kita kumpulkan untuk membantu kita kalau nih terjadi keadaan darurat di kemudian hari. Kak, darurat yang seperti apa ya yang dimaksud? Nah, contohnya saat pandemi sekarang, banyak sekali tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Mau tidak mau kan harus mencari pekerjaan baru ya untuk tetap bertahan hidup. Mencari pekerjaan baru itu pasti dilakukan, tapi belum tentu besok harinya kita sudah dapat pekerjaan yang baru. Bagaimana jika selama 3 bulan belum dapat pekerjaan juga? Ya amit-amit ya, semoga tidak. Lalu masa sih kita harus puasa makan selama 3 bulan? Nah, disinilah kita bisa gunakan dana darurat tersebut. Lalu berapa Kak dana darurat yang harus dikumpulkan? Tidak ada aturan yang pasti sih untuk dana darurat ini. Semakin banyak dana yang bisa kita kumpulkan, semakin tenang juga kita menghadapi masa-masa sulit di hari depan. Biasanya yang single, yang lajang bisa mengumpulkan dana darurat sebesar minimal 3 kali pengeluaran bulanannya. Nah, untuk yang menikah beda lagi nih. Bisa mengumpulkan dana darurat minimal 12 kali pengeluaran bulanannya, atau bisa lebih karena banyak anggota yang ditanggung, istri, bahkan anak-anak. Jadi kalau pengeluaran bulanan kita sebesar 3 juta per bulannya, berarti minimal dana darurat yang harus kita punya sebesar 9 juta. Nah, uang 9 juta inilah yang membantu kita untuk menghadapi masa-masa sulit kita. Dengan harapan di bulan ketiga kita sudah memiliki pekerjaan yang baru. Dan saya mau ingatin kepada teman-teman yang sudah berhasil mengumpulkan dana daruratnya untuk tidak mengutak-atik dana darurat tersebut untuk keperluan yang bukan darurat, bahkan untuk investasi sekalipun. Oke? Jul, kau lihat Santi nih, dia rekomendasikan beli produk ini. Kau lihat nih, dia tinggal jalan-jalan terus sih. Iya Kak? Dia ikut apa itu? Tapi saya dengar-dengar toh, dia itu katanya mulai investasi nih. Kita ikut sudah KB, yuk. Atau bagaimana kita ikut dia saja? Dia beli apa, tong ikut. Kamu Boleh juga sih. macam asik Kak. Kamu lagi bahas apa Kak? Apa tuh rekomendasi apa tuh? Tadi saya dengar. Kamu bahas apa? Ini ada tong teman toh. Nah, terus dia itu sering jalan-jalan. Ya? Iyo. Nah, cuma tuh katanya dia tuh bisa kayak gitu karena ini dia investasi, makanya tong mau ikut. Oh begitu. Memangnya dia investasi apa Kak? Katanya sih Kak, di peer-to-peer lending. Oh, peer-to-peer lending. Iya Kak. Tapi saya mau tanya dulu, Jul, kok butuh tujuan investasi apa Kak? Sebenarnya sih mau investasi itu untuk ini dana wisuda tahun depan. Rasa mau invest. Oh begitu. Terus dia, kok bagaimana? Sebenarnya saya tidak ada rencana apa-apa Kak. Saya cuma mau taruh uang di tempat yang bunganya lebih tinggi. Terus? Daripada semuanya ditabung, biaya admin lebih tinggi daripada DP bunga. Oh begitu. Tapi kamu tidak boleh samakan lah kalian dengan kamu teman itu. Santi itu kan su invest dari lama toh? Yuk, Iya. Iya sih. Nah, mungkin Santi tujuan investasi itu jangka panjang. Dia mau jalan-jalan kemana saja.
Mungkin dia hobi itu traveling, makanya dia begitu. Iya sih. Iyo, kan Juli tadi saya dengar tahun depan mau siapin dana untuk wisuda toh. Terus dia hanya mau cari tempat untuk tempatkan uang tabungannya itu ke instrumen investasi yang bunganya lebih tinggi dari bunga tabungan toh. Iya kan. Iyo, ya kan boleh samakan dengan kamu teman-teman. Yang terpenting itu guys ya, kita tuh harus tahu dulu, kita tuh harus belajar dulu apa itu investasi, harus ngerti dulu. Nah sebelum kita menentukan tujuan investasi kita dan sebelum kita pilih produknya. Nah kalau mau belajar itu bisa lewat buku, bisa lewat webinar, dan sekarang tuh lagi ngetrend milenial tuh belajar lewat YouTube. Nah ada channel yang nama channelnya tuh Ata Brilian. Nah itu saya juga belajar dari situ. Itu channelnya bagus tuh, nanti kalian bisa belajar dari situ. Ini tonton sudah. Ya supaya ya kalau kalian teman itu rekomendasikan A, kalian tidak ikut apa yang mereka beli, supaya ya kalian ngerti juga apa yang kalian beli itu tujuannya apa, itu barang apa, seperti itu guys. Mana sih? Dengar tujuh, jangan ikut-ikutan. Kenapa kok bilang salah lagi? Stop, jangan kambang kayak di sini, oke? Mendingan kalian belajar dulu, ya. Tapi jangan kebanyakan mikir dan jangan kebanyakan belajar. Nanti malah nggak mulai-mulai. Learning by doing. Oke guys? Oke, Alta. Sip. Nah, ayo jujur, siapa yang dulu bahkan sampai sekarang beli produk investasi hanya dari rekomendasi orang-orang? Kalau memang ada, please stop sampai di sini ya. Teman-teman, percayalah, sesuatu yang easy come, kebanyakan easy go. Kita sudah capek-capek ngumpulin duit nih, tapi ditaruh ke tempat yang kita sama sekali nggak ngerti. Jangan mudah diiming-imingi sesuatu yang berlebihan, karena kebanyakan yang berlebihan itu kurang baik. Mungkin ini kali ya yang membuat investasi bodong begitu menjamur sekarang. Karena kita hanya mengikuti greedy daripada meningkatkan literasi. Pace-mace kakak adik, investasi itu seperti kendaraan atau alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, jika kita ingin pergi ke Raja Ampat, kita transit dulu ke kota Waisai. Ada dua cara untuk bisa ke kota Waisai. Melalui laut, pakai kapal, bisa juga melalui udara, memakai pesawat. Bagi mereka yang takut ketinggian misalnya, yang ingin menikmati perjalanan laut, mereka mungkin bisa memilih jalur laut menggunakan kapal. Bagi mereka yang mabuk laut atau yang pengen cepat nyampe di kota Waisai, ya mereka bisa menggunakan transportasi udara, yaitu pesawat. Nah, kedua kendaraan ini sama-sama bisa mengantarkan kita ke tempat yang sama. Ya, kita tinggal milih saja mana yang cocok buat kita. Sama halnya dengan investasi. Kita bisa tentukan tujuan investasi kita untuk apa, dan selanjutnya kita tinggal sesuaikan nih produk investasi apa yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, untuk tahu produk investasi apa yang cocok buat kita perlu belajar dulu nih. Yes, dia naik. Wake up, dia naik nih. Apa yang naik? Sudah jelas sekali. Ini nih sabun investasi. Saya baru beli terus dia langsung naik 3%. Saya beli lagi biar cuan banyak. A few moments later. Aduh, kenapa nih dia turun? Aduh, grafiknya merah. Aduh, sabun uang minus 1 sudah nih. Kok kenapa kah? Tadi kita ketawa terus sekarang adu-adu lagi nih. Kok nonton drakor kok ngapain kan sebenarnya? Atau kok nonton itu kah apa? Aku menangis itu. Kayak gini tuh, menangis. Bayangkan. Saya gak suka Sabun uang hilang sudah nih.
Coba tadi tuh saya langsung jual mungkin saya terlalu rugi kayak gini. Masa nilai investasinya jadi turun 2% tuh? Kok bicara barang apa nih? Investasi apa, Kak? Ini Kak, saya lagi investasi di saham Kak. Oh, saham. Terus bagaimana? Tapi nilainya turun tajam. Aduh, saya menyesal loh, saya tidak mau lagi sudah. Saya berhenti investasi. Mbak, tunggu dulu. Jangan menyesal-menyesal saja. Jangan berhenti-berhenti saja. Jangan berhenti-berhenti saja. Investasi itu bagus. Tapi kamu perlu tahu tuh, investasi itu bukan hanya keuntungan saja yang kita dapat, tapi ada resikonya juga. Jadi tidak tiap hari dia naik. Ada masanya dia turun. Keuntungan dan resiko dari produk investasi masing-masing itu berbeda. Seperti itu. Ada yang tiap hari naik tapi untungnya kecil. Ada yang cepat naik tapi turunnya juga cepat. Seperti itu. Maka dari itu kita harus tahu profil risiko itu seperti apa supaya kita bisa tentukan produk investasi apa yang harus kita pilih. Itu. Tapi memangnya kok rugi berapa Kak? Berapa duit Kak? Ini nih Kak, 16.000 Kak. Tuhan, cuma 16.000 harus segini lagi. Tunggu terjadi main juga. Woi Kang, kamu pergi kemana Kang? Aduh, sudah. Temani saya dulu Kang. Aduh, ada-ada aja si Dian ini. Profil resiko seseorang menggambarkan tingkat toleransinya terhadap resiko, atau sejauh mana seseorang dapat menanggung suatu resiko. Profil resiko ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, pengalaman, dan pemahaman tentang investasi itu sendiri. Nah, ada 3 tipe investor. Yang pertama, konservatif. Tipe ini selalu memilih produk investasi yang beresiko rendah, seperti deposito, emas, dan reksadana pasar uang. Mereka biasanya tidak mentoleransi adanya kerugian. Mereka ingin aset yang mereka miliki bertumbuh dengan persentase di atas inflasi. Nah, yang kedua, tipe investor yang moderat. Tipe moderat ini biasanya memilih resiko yang sedikit lebih besar di instrumen yang beresiko rendah atau juga bisa beresiko tinggi, seperti berinvestasi di obligasi negara, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Tipe ini biasanya mengkombinasikan berbagai instrumen investasi demi untuk mengejar keuntungan yang lebih tinggi dengan menghindari kerugian yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah tipe investor agresif. Biasanya kaum milenial kebanyakan tuh yang agresif, di mana mereka berani menempatkan dana mereka di instrumen investasi yang berisiko tinggi, seperti di saham, karena berpotensi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi juga. Tapi tipe investor agresif ini juga menempatkan dana mereka di instrumen investasi yang berisiko rendah, tapi dengan porsi yang lebih sedikit. Ya, sebagai diversifikasi saja. Nah, seperti Dian yang dicerita tadi nih, baru rugi 16.000 saja sudah sedihnya minta ampun. Nah, itu bisa menjadi salah satu indikator bahwa Dian adalah tipe investor yang konservatif. Jadi Dian belum cocok nih investasi di saham. Lebih cocoknya di instrumen investasi yang resikonya rendah. So, kamu tipe yang mana ya? Pace-mace kakak adik, semoga terhibur dengan cerita dari teman-teman saya tadi. Dan semoga dengan sajian yang cukup berbeda ini, kita orang lebih bisa mempersiapkan 3 hal sebelum memulai investasi. Nah, kalau teman-teman ada ide yang mau disampaikan untuk membuat channel ini lebih menarik, tolong tinggalkan komentar ya. Atau boleh juga nih, langsung DM saya di Instagram @atakbrilian. Semoga liburan kita menyenangkan ya. Terima kasih bagi yang sudah nonton video ini sampai selesai. See you in another video. Bye.